menawi es teh kula trauma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali di Mangdok TV. Nah teman-teman, hari ini kita akan bahas hal yang baru lagi teman-teman. Jadi setelah kasusnya viral banget kemarin, Gus Miftah itu 1 bulan tidak keluar dari pesantren, tidak keluar dari kandangnya untuk berdakwah. Nah sekarang ini perdana Gus Miftah keluar dari pesantren, keluar dari kandangnya untuk naik panggung berdakwah kembali teman-teman. Tapi ada lagi tapinya teman-teman. Baru aja naik panggung, akhirnya kini Gus Miftah kena sindir kembali oleh warganet. Lalu apa ucapan yang membuat Gus Miftah akhirnya kini disindir kembali oleh warganet yang maha benar dengan ketikannya. Jadi maha benar warganet yang bisa mengetik dengan jari-jarinya. Oke, kita lihat dulu ini video Gus Miftah yang disindir lagi oleh warganet. Ini videonya teman-teman. Sejatosipun Gus Wahid, saya masih berat untuk kembali naik panggung. Oke teman-teman, jadi di sini Gus Miftah ngomong, di sebelah kanannya itu ada Gus Wahid. Dia bilang, mohon maaf Gus Wahid, sebenarnya saya masih berat untuk naik ke atas panggung. Ya mungkin ada beban tersendiri di dalam hatinya ya setelah kasusnya viral, mengolok-olok. Nih mungkin niatnya mau bercanda, mengolok-olok pedagang tukang ST, akhirnya menjadi blunder, dianggap oleh warganet itu tidak wajar disampaikan oleh Gus Miftah sebagai seorang pendakwah. Akhirnya itu menjadi viral. Setelah viral, akhirnya Gus Miftah mengundurkan diri dari wakil menteri bagian daripada kerukunan beragama. Dan akhirnya setelah itu Gus Miftah vakum selama 1 bulan untuk tidak berdakwah, dan kini kembali naik ke atas panggung dan Gus Miftah masih merasa berat. Ada tapinya teman-teman. Apa itu tapinya? Sekarang kita lanjutkan dulu video tapinya ini teman-teman. Tapi mergo disuguh kopi nggih kula mangkat. Kata Gus Miftah, tapi karena disuguhi kopi, ya saya harus berangkat, dia bilang. Jadi meskipun berat naik ke atas panggung, asal disuguhi kopi, Gus Miftah akan tetap berangkat untuk berdakwah teman-teman. Sekarang kita lanjutkan lagi apa yang membuat sindiran warganet yang maha benar dengan ketikan dan ucapannya teman-teman. Kita lihat lagi videonya teman-teman. Insya Allah menawi kopi kula umbi, menawi es teh kula trauma. Insya Allah, kata Gus Miftah, kalau disuguhi kopi akan saya minum, tetapi kalau disuguhi es teh saya trauma. Nah, inilah yang membuat akhirnya warganet mulai ngulik-ngulik kembali masalah es teh ini teman-teman. Apa sih penyebabnya? Yaitu ucapan Gus Miftah tadi yang bilang kalau sebenarnya saya berat untuk naik kembali ke atas panggung, tapi asal disuguhi kopi saya akan tetap berangkat. Tapi kalau disuguhi es teh saya trauma, kata Gus Miftah. Nah, gara-gara Gus Miftah nyindir masalah es teh ini, akhirnya Gus Miftah itu disindir-sindir kembali oleh warganet yang maha benar dengan komentarnya. Lalu bagaimana komentar warganet? Ini kita lihat komentar warganet yang maha benar dengan ketikan dan ucapannya teman-teman. Kita lihat. Oke teman-teman, ini dia komentar warganet. Gegara es teh sifat aslinya kelihatan. Jadi sifat aslinya Gus Miftah itu gimana sih? Banyak orang yang menilai bahwa Gus Miftah itu bukan pendakwah tapi preman bertopeng dakwah. Nggak begitu juga ya teman-teman ya. Memang ya kalau kita lihat ambil manfaatnya saja ya teman-temannya, siapapun itu ya teman-temannya. Mulai masih lu ya, masih lu ya Gus Miftah, masih ya, ini warganet mulai masih lu ya, hati-hati Gus Miftah, warganet sudah mulai akan mencari kesalahan ya karena sudah berbuat kemarin mungkin terpeleset, akhirnya sekarang udah diwanti-wanti sama warganet. Gus Miftah agar lebih berhati-hati lagi. Lah, kan ente yang bikin perkara, kok ente yang trauma, lawak ya Anda. Jadi kemarin yang bikin perkara itu Gus Miftah mengolok-olok tukang ST. Kok sekarang warganet bilang yang trauma kok
malah Gus Miftah seharusnya yang trauma ya tukang es tehnya, maksudnya begitu teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Heran masih ada aja yang mau denger. Ya, untuk kebaikan kenapa sih nggak kita dengarkan gitu ya warganet ya. Kalau memang Gus Miftah ngajak kebaikan ya kenapa enggak gitu, kita ikutin aja. Tapi kalau dia jelek ya buang jeleknya gitu. Oke, kita kembali bacakan komentar warganet. Heran masih ada yang benci secara berlebihan. Dia manusia bukan nabi boy, bukan nabi boy. Betul juga. Ya, jadi nggak perlu juga kita membenci Gus Miftah secara berlebihan. Karena juga kan Allah itu kan mengajarkan, janganlah kamu membenci sesuatu yang kamu benci itu secara berlebihan. Dan jangan kamu mencintai sesuatu yang kamu cinta itu secara berlebihan. Siapa tahu yang kamu benci itu nanti suatu saat akan menjadi sesuatu yang kamu cinta. Dan yang kamu cinta itu akan menjadi sesuatu yang kamu benci. Ya, begitu teman-teman kira-kira. Dan kita juga nggak boleh juga menghujat. Ngapain sih masih ada yang mendengerin ceramahnya atau pidatonya atau dakwanya Gus Miftah. Di dalam sebuah hadis kan Rasulullah pernah bilang, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dibicarakan. Unzur ma qala, lihat apa yang dibicarakan. Wala tanzur man qala, jangan lihat siapa yang berbicara. Sekalipun itu yang berbicara adalah anak kecil, tapi pembicaraannya untuk kebaikan kita, maka ambil. Siapapun itu yang berbicara, walaupun dia pejabat, walaupun kiai, tapi ucapannya tidak baik, ya tinggalkan dengan baik gitu. Tidak perlu kita mengolok-olok. Begitu aja teman-teman ya. Oke teman-teman, tidak perlu panjang lebar dan tidak perlu banyak-banyak. Saya hanya bisa mengajak untuk teman-teman sama-sama kita berbuat baik. Hati-hati, saya ingatkan kepada teman-teman, hati-hati berkomentar di sosial media. Siapa tahu komentar yang buruk untuk orang lain yang Anda komentarkan akan kembali pada diri Anda sendiri. Karena di dalam Al-Quran itu, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Di dalam surat 45 ayat 15 juga Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Berhati-hatilah menggunakan jari Anda untuk berkomentar di sosial media. Komentar yang buruk Anda lontarkan untuk orang lain, siapa tahu nanti akan kembali untuk diri Anda sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.